Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil a'la alladzi khalaqal mauta wal ahya wal ba'si wal jaza. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atil hasanati tamkhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumal qiyamati, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumal qiyamati, apabila telah datang hari kiamat, yudha'ul mizanu, maka diletakkan timbangan, wa yu'ta bi ahli sholati wa yuwaffawna ujurahum, maka diletakkan pahala-pahala salat, wa yuwaffawna ujurahum, dan mereka menyaksikan pahala-pahala salat. Summa yu'ta bi ahli saumi, kemudian datang ahli-ahli puasa, wa yuwaffawna ujurahum bil mizani, kemudian diletakkan pahala-pahala orang-orang puasa bil mizani, dengan mizan. Summa yu'ta bi ahlil balai, kemudian didatangkan ahlil balai, orang-orang yang dalam hidup senantiasa mendapatkan al-bala, musibah. La yunsabu lahum mizanun, maka la yunsabu mizanun, mizan itu tidak yunsabu, tidak terbatas. Wala yunsaru lahum diwanun jaridatun hisab, sehingga mereka merasa iri dengan orang-orang yang mendapat ganjaran dari ahlil balai. Wallahu a'lam bimuradi. Ma'asyiral muslimin, para jamaah mushola al-ihsan yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Fahri yang saya hormati, mudah-mudahan beliau dan kita semua senantiasa panjang umur, diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, sehingga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita
di dunia khususnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, yang paling utama adalah nikmat iman Islam. Dengan nikmat iman Islam itulah pada pagi hari ini Allah masih menggerakkan jasmani dan rohani kita, memberikan kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah sholat subuh dan dilanjutkan dengan kajian hadis pada Sabtu pagi ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi saksi kebaikan kita di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut, dan tentunya kita semua selaku umatnya. Insya Allah kita semua termasuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, sekedar tabarukan kita buka lembaran sejarah di bulan Muharram ini. Sering kita mendengar dari para guru yang menyampaikan ilmunya kepada kita bahwa bulan Muharram ini di antara bulan-bulan yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pada zaman dahulu ada banyak rangkaian peristiwa, ada banyak kejadian-kejadian yang kejadian itu diakhiri dengan satu kemuliaan, satu kemenangan, dan itu rata-rata terjadi pada bulan Muharram pada tanggal 10 Muharram. Apa saja? Di antaranya dalam satu riwayat bahwa nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam pertama kali diturunkan ke alam dunia oleh Allah itu pada tanggal 10 Muharram, tepatnya diturunkan oleh Allah pada waktu asar. Dalam satu riwayat diturunkan oleh Allah pada waktu asar, diturunkan ke alam dunia. Sehingga pernah ada seorang yang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang keistimewaan di dalam sholat 5 waktu. Baginda pada saat itu menjawab, di antara keistimewaan, di antaranya ya, bukan yang lain tidak istimewa. Di antara keistimewaan sholat asar itu adalah siapa orang yang bisa istiqomah menjalankan sholat asar, istiqomah tepat waktu, gitu ya. Kata Nabi, Allah akan memuliakan, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Kalau Allah sudah memberikan jalan keluar, beres semuanya. Jadi diantaranya adalah itu. Kenapa? Karena Nabi Allah Adam alaihissalam beserta Bunda Siti Hawa diturunkan oleh Allah ke alam dunia pada bulan Muharram tanggal 10 Muharram pada waktu asar. Kemudian para jamaah rahimakumullah, ini yang yang perlu kita renungi, bahwa di antara Nabi dan Rasul yang usianya paling panjang dan mempunyai sejarah sangat lama, yaitu kehidupan Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya.
Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayatnya 112 kalau tidak salah, Allah menyebutkan laqad arsalna nuhan ila qaumihi wa ba'asa fihim alfasanatin illa khamsina. Ayatnya seperti itu. Kata Allah, dan sungguh kami telah memutus Nuh kepada kaumnya. Laqad arsalna nuhan, kami arsalna telah memutus Nuh ila qaumihi kepada kaumnya. Berapa tahun? Wa ba'asa fihim, dan Nabi Nuh tinggal dengan kaumnya alfasanatin 1000 tahun illa khamsina, dikurang 50, bahasanya begitu. 1000 tahun kurang 50, berarti umur Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun berdakwah Nabi Nuh. Cuman kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Nuh, jadi Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya dalam suatu riwayat tafsir itu yang ikut selama 950 tahun gitu ya. Hanya 80. Itu pun tidak orang semua, Pak. Di sana ada onta, ada segala macam. Jadi manusianya itu yang ikut dengan Nabi Nuh tidak lebih dari 10 orang, enggak lebih gitu. Enggak, bahkan kurang dari itu. Selama 950 tahun. Sehingga Allah menceritakan di dalam Al-Quran bahwasannya umat Nabi Nuh itu, kata Allah, Nabi Nuh berdoa di dalam Al-Quran yang diabadikan di dalam Al-Quran, kata Allah, kullama da'autu qaumin ja'ala asabi'ahu fi azani, setiap aku berdakwah mengajak kaumku untuk beriman kepada Allah, ja'ala asabi'ahu fi azani, mereka menjadikan tangannya itu di dalam telinga, ditutup. Saking apanya? Saking tidak sukanya, saking bencinya dengan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ditutup telinganya, benci kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga ujung-ujungnya itu di akhir ayat Nabi Nuh saking keselnya berdoa kepada Allah gitu ya. Kata Nabi Nuh begini, Robbi la tazar alal arti minal kafirina dayar innahum in tazarhum yudillu ibaduka wala yaridu illa fajiran kafar. Kata Nabi Nuh, wahai Tuhanku, jangan biarkan la tazar alal ardi minal kafirina dayar, jangan engkau biarkan orang-orang kafir hidup di permukaan bumi ini. Kenapa? Innahum in tazarhum yudillu ibaduka wala yalidu illa fajiran kafar. Karena seandainya mereka hidup, mereka tetap akan berbuat kerusakan dan tidak akan melahirkan kecuali keturunan-keturunan orang-orang yang kafir kepadamu ya Allah. Jadi dalam satu riwayat doa ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh minta kepada Allah untuk diganti generasi baru. Dalam satu riwayat, jadi generasi setelah Nabi Nuh itu generasi terputus, Pak. Kenapa? Karena semuanya habis dengan ombak. Jadi istilahnya, kalau bukan istilah ini hanya untuk memahami kita ini aja, umat Nabi Nuh memang dijadikan oleh Allah adalah barang reject. Kita sudah pilihan di kesininya. Jadi umat Nabi Nuh itu semuanya ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir bandang selama 40 hari 40 malam. Dan itu pun terjadi pada bulan Muharram, dan puncaknya adalah yang kita ketahui merupakan tonggak sejarah perjuangan Islam, hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Makkatul Munawwarah, dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, itu pun terjadi pada bulan Muharram. Maka para jamaah yang rahimahullah, di dalam Al-Quran ada ayat begini, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah
summa yudrikul maut faqad waqa'a ajrun azim. Siapa orang wa may yakhruj yang keluar min baitihi muhajiran ilallah dengan tujuan hijrah kepada Allah, faqad waqa'a summa yudrikul maut, kemudian datang kepadanya akhir kehidupan atau mati, faqad waqa'a ajrun azima, maka Allah akan memberikan ganjaran yang tiada batas. Artinya apa? Hijrah itu bukan hanya dilakukan oleh para nabi dan para rasul, termasuk kita juga punya kewajiban untuk hijrah. Hanya hijrah kita bukan pindah satu tempat ke tempat lain, tetapi yang dikehendaki atau yang diperintahkan oleh rasul, yang diperintahkan oleh Allah, kita hijrah. Hijrah dari mana? Hijrah dari perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan baik. Hijrah dari sesuatu yang kurang baik menjadi baik. Hijrah dari yang baik menjadi lebih baik. Itu makna hijrah yang sesungguhnya. Ketika seseorang mau melakukan hijrah seperti ini, kata Allah, faqad waqa'a ajrun azima, Allah akan memberikan ganjaran yang tiada batas kepada orang-orang yang senantiasa hidup ini, senantiasa hijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang lebih baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Itu hakikat atau makna hijrah bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kan kita sering membaca satu sejarah gitu ya. Ada sejarah yang paling akrab di telinga kita. Dulu ada seorang preman gitu, pada zaman dulu. Jadi gurunya agak tanggung-tanggung, jumlahnya sampai dibunuh 99 orang dia bunuh. Suatu saat datanglah kepada rahib, pada saat itu belum ada ustaz. Jadi rahib di sana adalah yang masih teguh memegang ajaran Allah. Begitu datang ke rahib, saya mau tobat, diterima enggak? Kenapa yang dosa yang kamu lakukan? Membunuh 99. Kata orang itu, kamu gak bakal diterima. Yang ngomong itu sekalian dibunuh, jadi jumlahnya lengkap 100. Dia pergi ke satu tempat, ketemulah sama orang yang bijaksana. Dia ceritakan, saya pernah membunuh 100 orang. Apakah taubat saya diterima? Kata orang tersebut yang ahli di bidang ilmu dan bijaksana, kamu diterima, tapi kamu harus hijrah. Itu ya, kamu harus hijrah dari desa ini atau dari kampung ini menuju kampung anu. Kenapa di kampung anu? Bahasa kitanya banyak ulama, banyak orang-orang yang pandai, kamu bisa belajar di sana. Begitu berangkat gitu ya, belum sampai tempat tujuan, yudrikul maut gitu ya. Jadi sudah dijemput ajal. Jadi artinya baru saja niat untuk berbuat baik, untuk bertobat, tetapi belum kesampaian tobat. Kenapa? Karena keburu ajal datang. Kemudian para jamaah rahimakumullah, kata Nabi, pada saat itu terjadilah semacam perdebatan antara malaikat rahmah dengan malaikat jabaniyah. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengazab dengan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memberikan rahmat. Dia berselisih paham. Kenapa? Karena merasa masing-masing punya hak atas orang ini. Kata malaikat azab, ini bagian saya. Kenapa? Ya karena selama hidupnya berlumuran dosa, membunuh 99 gak tanggung-tanggung. Ya, ini bagian saya, tugas saya adalah menyiksa orang ini atas izin Allah. Kata malaikat rahmat, gak bisa. Ini adalah hak saya. Karena dia mau tobat, kata malaikat rahmat, maka ini adalah hak saya untuk memberikan rahmat dengan izin Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Gak bisa kata malaikat azab. Kenapa? Kan belum, baru mau tobat. Akhirnya perdebatan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab tidak selesai, maka lapor kepada Allah untuk menjadi hakim. Setelah lapor, apa kata Allah? Yang paling adil diukur. Tempat dia berjalan sampai tempat tujuan itu
istilahnya kalau zaman sekarang ada berapa kilo, ada berapa jaraknya. Kemudian diukur Pak. Begitu diukur dalam satu riwayat, ini ukurannya pas Pak. Ukurannya pas, ibaratnya kalau perjalanan ini 1 kilo gitu ya, yang baru dia tempuh baru 500 meter. Kan bagi 2 tuh. Bagi 2 ini gimana? Tapi dengan rahmat Allah pada saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat rahmat ya untuk menggeser kakinya, telapak kakinya supaya digeser berapa? 1 jengkal doang Pak digeserin 1 jengkal. Jadi dengan digeserin 1 jengkal otomatis lebih dekat kepada tempat dia untuk bertobat. Maka dengan demikian tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika seseorang punya iktikad baik, maka Allah akan melipat gandakan, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriktikad baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, kalau melihat hadis ini, melihat riwayat ini, dalam hidup kita apapun tidak ada istilah terlanjur, itu nggak ada. Terlanjur itu tidak. Terlanjur itu kan jebakan setan. Kamu kenapa membuat maksiat? Terlanjur banyak dosa, sekalian banyak dosa, barangkali malaikat saking keselnya ngelemparin dari neraka lewat ke surga. Nggak begitu. Nggak ada istilah terlanjur. Jadi terlanjur itu adalah satu kalimat, satu ucapan jebakan setan. Jadi jangan ada bahasa terlanjur. Kenapa kamu nggak ibadah? Terlanjur, udah tua nggak kuat. Nauzubillah ini. Saya pernah ngomong, ini bukan dongeng kok, benar. Ada orang tua udah sepuh umurnya, udah hampir 60 tahun dalam masjid itu. Nggak sholat, nggak pernah puasa. Ditanya perempuan, "Nek, kenapa nggak sholat? Kenapa nggak puasa? Udah tua, udah seluruh bermoral, udah kenyang lagi muda. Sekarang mau udah tua nggak perlu sholat." Nauzubillah ini. Padahal justru semakin tua gitu ya, orang itu harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Muharram ini gitu ya, kan ada doa awal tahun, akhir tahun tuh yang kita baca. Isinya adalah kita minta kepada Allah agar supaya kita diberikan kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung doanya itu kita minta kepada Allah segala amal kita yang baik, yang buruk. Kalau yang buruk diampuni, yang baik mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin ada doa awal tahun dan akhir tahun. Jadi mudah-mudahan di tahun yang baru ini, di tahun Hijriah ini, kita di bulan Muharram ini, Allah memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk istiqomah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Para jamaah rahimakumullah, ada hadis Nabi yang kita bahas pada malam hari ini. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumal qiyamati," apabila telah datang hari kiamat. Hari kiamat itu adalah rukun iman yang kelima yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini bahwa alam dunia yang kita huni pada saat ini adalah alam yang fana, dan hari ini akan ada akhirnya yang disebut dengan hari kiamat. Kata baginda Rasulullah SAW begini, pada hari kiamat yudha'ul mizan, timbangan itu, mizan itu, yudha'u akan diletakkan oleh Allah. Jadi diletakkan mizan itu nanti di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk menimbang amal-amal yang dilakukan oleh manusia
manusia, baik amal baik maupun amal yang belum sempat ditobati ketika hidup dalam ditanya. Kemudian kata Nabi, fayu'ta bi ahli sholati. Pertama, kata Nabi, akan didatangkan orang-orang sholat, pahala-pahala ahli sholat didatangkan. Para jamaah rahimakumullah. Jadi ternyata sholat ini adalah satu amal yang ganjarannya, yang pahalanya pertama kali akan ditimbang, pertama kali akan diletakkan di atas mizan sholat gitu. Makanya ada hadis Nabi, awal ma yuhasibu bil abdi sholat. Yang pertama kali ditimbang amal pahala itu adalah sholat. Masya Allah. Jadi kan biasanya kalau masih pertama masih semangat gitu, ditimbang. Gimana cara nimbangnya para jamaah? Apakah dikumpulkan seluruh orang-orang ahli sholat? Tidak. Ditimbang itu satu persatu. Masya Allah, satu persatu Pak. Manusia yang hidup di alam dunia umpamanya jumlahnya ada 5 miliar umpama. Maka satu orang itu harus mengantri apa? Mengantri untuk melihat amalnya, sholatnya, pahalanya ditimbang di atas bisa. Kalau kita muhasabah semalam, jangankan kita bicara di masa alam dunia, seluruh manusia berkumpul saat terjaga di satu tempat yang sama. Orang ngantri bansos saja, gerahnya minta ampun. Gerahnya minta ampun. Sampai ada yang bisa dan lain sebagainya. Itu hanya satu desa levelnya, satu kecamatan. Ini satu dunia, tidak bisa kita bayangkan Pak. Sehingga wajar, kata Nabi, ada orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya selutut gitu ya, sepusar. Bahkan ada orang-orang yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kenapa? Berkumpul di satu tempat, seluruh orang bisa antara jagat susahnya, sengsaranya tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Haus, lapar, dan lain sebagainya. Air nggak ada Pak. Indomaret apa? Udah tutup kan dia Pak. Toko-toko Madura jam 24. Jam buka udah nggak ada, udah kiamat, tidak ada di sana. Di sanalah kesengsaraan, puncak daripada kesengsaraan. Tetapi kita bahagia begini, ada hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam Mukasafatul Qulub. Kata baginda, nanti ketika manusia dalam keadaan bergelipangan, haus, lapar, karena menanti antrian panjang untuk dimasukkan pahalanya di mizan, itu malaikat membawa air kecil lah, semangkuk kecil. Kalau kita umpamakan barangkali seperti air orang yang gelas pulang dari haji, kira-kira begitulah. Jadi airnya tidak banyak Pak, kecil. Itu malaikat dengan izin Allah dia mau mangkuk, dan air itu dibagikan kepada orang yang sedang kehausan di padang mahsyar. Tetapi tidak semua orang itu mendapatkan air yang dibagikan oleh malaikat. Enggak semua, hanya orang-orang pilihan yang namanya, kalau bahasa kita sudah ada di listnya, itu sudah ada si A, si B, si C. Mudah-mudahan termasuk jamaah mushola al-isya. Dibagi, pada saat itu dipanggil satu persatu. Kamu kehausan, kamu kelaparan, kamu kesengsaraan, ambil air ini dan air ini. Kata Nabi, dijelaskan, silahkan kamu percikan, kepretkan kalau bahasa dipercikan dari mulai ujung rambut kamu sampai ujung kaki kamu, maka kamu tidak akan merasakan kehausan, tidak akan merasakan kepanasan selama-lamanya. Air itu diberikan Pak kepada orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Enggak semua orang yang ada di padang mahsyar itu mendapatkan, dibagikan satu persatu air ini sesuai dengan nama, kalau bahasa kita yang ada di kertas yang telah tercatat, si A, si B, si C, ambil air. Begitu air itu dipercikan, maka ketika air itu dipercikan kepada tubuh orang-orang yang telah namanya ada dan diberikan oleh malaikat atas perintah Allah, saat itu orang-orang yang mengantri di padang mahsyar tidak merasa kepanasan,
tidak merasa kehausan, segar sangat luar biasa, padahal airnya sangat sedikit. Pada waktu itu orang-orang menerima air bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, air apa ini? Ketika kami percikan ke dalam tubuh kami, maka pada saat itu kami tidak merasa haus, tidak merasa kering tenggorokan, badan kami merasa segar seolah-olah kami berada di satu tempat, di satu taman yang sangat sejuk, padahal kami di tengah-tengah antrian orang banyak. Kata malaikat, ini adalah air mata kamu. Ini adalah air mata kamu. Air mata yang bagaimana? Air mata kamu yang kamu senantiasa meneteskan air mata, keluar air mata karena punya rasa takut kepada Allah Subhanahu. Maka ada hadis Nabi, di antara 7 golongan yang istimewa di hari kiamat itu adalah waruzulun zakarallahu khaliyan papadat aina. Seseorang yang dalam keadaan merenung kesendirian, zakarallah, dia ingat kepada Allah khaliyan, dalam keadaan takut, dalam keadaan nelangsa kepada Allah, papadat aina, tanpa terasa air mata itu keluar. Maka ketika air mata itu keluar, pada hakikatnya walaupun jatuh kepada sajadah, jatuh kepada baju, kata malaikat, air mata itu dikumpulkan oleh Allah, dan air mata ini akan aku berikan kepada kamu dan menjadi salah satu wasilah kamu menjadi sejuk. Cuma masalahnya buat nangis takut karena Allah itu susah, Pak. Susah. Jadi biarpun bagaimana susah, Pak. Nangis takut karena akan dosa, nangis takut karena Allah itu susah. Cuma tengah-tengah malam sendiri gitu, nangis gitu. Susah. Jadi ternyata masalah tangisan takut kepada Allah itu sanggup mendinginkan suasana yang terjadi riuh pada hari kiamat. Jadi kalau bahasa Indonesia begini, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Allah, ada 7 orang yang mendapatkan keistimewaan di bawah arsy, tidak lapar, tidak haus, tidak gerah. 7 kelompok VIP. Siapa itu? 1, imamun adilun, imam yang adil. Imam itu enggak mesti RT, enggak mesti RW, enggak mesti pejabat. Kita pun imam, Pak. Imam di mana? Imam buat keluarga kita. Kita bisa adil kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, membahagiakan asli kita, keluarga kita. Terlebih-lebih di bulan ini sudah, mudah-mudahan termasuk di imamun adil yang mendapatkan kesejukan nanti di yaumil. Enggak mesti jadi pejabat, kita pun pemimpin. Buat siapa? Ya buat keluarga kita. Kita bisa adil kepada istri kita, kita bisa adil kepada keluarga kita, maka kita pun termasuk di dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan kesejukan di yaumil qiyamah. Makanya maaf, Pak, kalau kita bicara fikih, punten sedikit tidak agak meleset. Kalau kita bicara fikih, kalau kita di luar makannya ayam, makannya rendang, istri kita di rumah sama anak makannya harus sama. Gitu. Kita di kantor, di pekerjaan makannya ini, di rumah istri kita harus makan sama. Jangan kita makan enak di rumah istri cuma tempe lagi, tahu lagi, colim namanya. Ini kalau kita bicara imamun adilun, tapi ya istilahnya istri itu gak pernah nuntut seperti itu. Ini hanya bicara hukum saja. Gitu. Itu imamun adilun. Istri kita senantiasa di rumah capek, nyuci, ngurus anak, ngomong dan lain sebagainya. Maka yang bagus untuk suami, berikan hadiah kepada istri minimal 3 bulan sekali. Kasih hadiah. Beliin apalah gitu, beliin kalung gitu ya, beliin emas. Tapi di sini nggak perlu dibeliin emas, Pak. Kenapa? Emas semua di sini. Emas semua gitu. Jadi minimal Nabi mengajarkan sunnah membahagiakan keluarga istri pada bulan Muharram. Itu kan sebenarnya isyarat, Pak. Jadi bukan hanya bulan Muharram kita membahagiakan keluarga kita. Ya tiap hari kalau mampu. Kalau tidak mampu minimal setahun sekali, minimal di bulan Muharram. Kan maksudnya begitu. Ya kalau kita mampu 1 bulan sekali, 1 bulan sekali ya istilahnya healing lah kalau bahasa sekarang gitu. Jalan-jalan, nggak bisa ke luar negeri ya ke Sentralet sama juga, Pak. Itu naik pondok-pondok. Apa kita?
di bulan. Yang penting ada kebahagiaan buat istri dan keluarga pada bulan Muharram sunnah. Kenapa? Mudah-mudahan kita termasuk pemimpin yang adil yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Yang keduanya sabun nasab ibadillah, anak muda yang senantiasa rajin ibadah. Kalau anak muda Pak, bukan kita. Kalau kita rajin ibadah istimewa enggak? Enggak, emang udah waktunya. Ini kan macam bapak-bapak saya gitu ya, rajin ke masjid, enggak istimewa, gitu ya. Pak, saya balik tiap hari ke masjid, saya apa bapak, enggak istimewa Pak. Kita mah biasa-biasa aja, itu yang enggak termasuk istimewa. Kenapa? Karena sudah kapan lagi? Yang istimewa itu anak-anak gitu, anak-anak masih mau ke masjid, mau ke musola, itu baru istimewa. Kita mah udah waktunya, kalau nggak sekarang kapan lagi? Yang ketiganya yang kita bahas adalah seseorang yang menangis takut kepada Allah pada hari kiamat. Mudah-mudahan ini kita semua termasuk orang-orang yang dapat naungan. Minimal kita jadi imam lah, jadi pemimpin yang adil bagi keluarga kita dan pemimpin adil bagi diri kita sendiri, insya Allah. Dimasukkan kata Nabi pahala sholat kemana? Ke atas mizan. Dimasuki ke mizan, ditimbang. Ini sholatnya bagus atau tidak? Sholatnya ini berkualitas atau tidak? Tidak ditentukan dengan apa? Kemudian setelah mizan itu ditimbang, baru puasa ditimbang, baru amal-amal lain ditimbang. Dan timbangan pertama ini menentukan kalau sholatnya bagus, gitu ya, amal sholatnya bagus, insya Allah nanti amal-amal yang lain mengikuti. Kenapa? Kan kalau sholat itu bahasanya imadudi, bahasanya adalah tiang agama. Jadi tiang itu kan menegakkan segala sesuatu. Genteng mau ditaruh di mana? Kalau tiangnya nggak ada, kalau belum berdiri. Temboknya ya nggak mungkin ada tembok kalau berdiri. Lantainya masa sih orang bangun bangunan lantai dulu dibangun, tembok nggak ada. Ini kan nggak mungkin. Jadi sehingga bahasanya sholat itu imadudi. Dengan kata lain lebih luas lagi bahasanya, kalau sholat itu adalah sebuah bangunan Pak, yang sudah ada atap ini, baru ada di sananya nanti ada tikar, ada karpet, ada lantai dan lain sebagainya. Gimana orang mau gelar keramik, gimana orang mau taruh ini itu kalau dindingnya, atapnya tidak ada? Maka sholat itu menjadi timbangan amal yang pertama kali ditimbang di hari kiamat. Jadi sesibuk apapun kita jangan sampai lupa untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Sampai di berapa waktu? Dikit lagi ya, jadi 10 menit lagi ya, waktu isyraq ya. Terakhir Pak, saya mau persingkat. Dulu ada seorang sahabat namanya Amr bin Anbasar. Amr bin Anbasar. Jadi Amr bin Anbasar ini suatu saat, bahasa kitanya mah minta tip lah kepada Nabi tentang untuk kehidupan gitu ya. Jadi datang bahasanya, ya Nabi, aku ini kan pengikutmu yang paling setia. Kemana-mana aku senantiasa ikut, kamu perang aku ikut, kamu kesini aku ikut, aku ini setia kepadamu. Ya Rasul, berikan aku tip agar aku hidup ini bisa sukses. Singkatnya begitu. Kata Nabi begini, Anbasar, kamu kalau habis sholat subuh, ini singkatnya ya, singkatnya, kamu jangan dulu beranjak kemana-mana setelah sholat subuh sampai masuk waktu isyraq, sampai masuk waktu duha. Bahasanya begitu Pak. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan segala-galanya. Maka Anbasar itu mengikuti Pak, apa yang dikatakan oleh Nabi. Habis sholat subuh dia nggak kemana-mana sampai datang masuk isyraq, sampai datang sholat duha. Ternyata para jamaah, Amr bin Anbasar ini menjadi salah satu sahabat Nabi yang sukses, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat. Jadi ternyata kunci sukses itu orang yang nggak tidur dari subuh sampai duha. Kalau dibalik, kalau orang yang tidur dulu subuh
sampai pagi, itu satu tanda kegagalan. Nantilah lengkapnya kita urai. Para jamaah rahimakumullah, demikian kajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat kita semua. Amin ya rabbal alamin.